Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Aku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia dan setia, taat dan setia, taat dan setia padamu, Tuhan. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI.
Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal CC, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya percaya kita semua datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan sore malam hari ini. Mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui puji-pujian kami. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami telah siap juga untuk dilawat oleh Tuhan. Tempat ini, ruangan hati kami biar dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang telah rindu menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebab kami percaya Tuhan, dunia ini boleh berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tetap sama. Baik dulu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Mari katakan, amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan Kau setia Tuhan, amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu
tidak ada jalan sama sekali Tuhan. Namun kami punya Tuhan Yesus yang selalu membukakan jalan buat kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengarah. Ku Mari jemaat Tuhan saja katakan sampai Amin. Kami mau nyatakan Tuhan sampai Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan sampai detik ini ku melihat. Amin. Penyertaan-Mu sampai selamanya Tuhan. Amin. Bertahta dalam setiap hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku.
sampai selama-lamanya. Dulu kami merasakan kebaikan Tuhan dan hari ini kami mau bilang Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu terbaik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Kami terkagum akan karya-Mu Tuhan, akan kasih-Mu, akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, Dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. lebih lagi katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, katakan anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Amin, amin, amin. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Mari sambil bangkit berdiri kita agungkan Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari saya lihat tangannya terangkat buat Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berharga di mata-Mu. Katakan anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari sama-sama katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Dengan sungguh-sungguh katakan. anugerah Amin, amin. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan meninggikan Tuhan. Sebab itu bebaskan segala gerakan kita untuk mengekspresikan cintanya kita buat Tuhan. Haleluya. Dengan iman kami mau mengatakan Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku percaya padamu. Katakan Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkitkan berkuasa. Haleluya, ku katakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit bersamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan iman percaya padamu. Katakan Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, Kau nyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Yes, biar musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yeay, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, ku menyatakan Yes, amin. Haleluya, menyatakan Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit dan Siapa yang percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita menang? Amin. Kita mau lebih lagi, amin. Katakan ku menang.
dahsyat dalam pujian kita. Amin. 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 Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya, Ayu, Rival, Hari, Cerin, kami duduk dan ngobrol. Asik kalau anak-anak Tuhan duduk biasanya ngobrolin tentang apa tuh. Nah, Ayu bilang, akhir-akhir ini saya lagi diberkati dengan kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisahnya itu mereka ceritanya mau dimasukkan ke dapur api, tapi ada pilihan di sana. Kalau mereka menyembah patungnya, mereka akan luput dari hukuman itu. Tapi mereka bilang, sekalipun Tuhan kami tidak melakukannya, kami tidak akan menyembah patung itu. Nah, Ayu bilang, ini juga mirip sama kita. Ini juga mirip dengan doa yang kadang tidak, sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Kelihatannya kayak, kok Tuhan tidak jawab doanya kita. Gitu. Kita minta tolong tapi kayaknya kok tidak ada jalan. Gitu. Kayak Esra pernah bilang, iman yang besar mungkin bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang besar tetap bertahan, tetap percaya meskipun gunung itu tidak pindah. Amin. Hari ini saya rindu kita menyanyikan pujian ini, sekalipun kita belum melihat, tapi kita akan tetap percaya pada janji-janji Tuhan, pada firman Tuhan. Semoga dengan cerita ini kita juga semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saya rindu jemaat Tuhan, katakan Revin. Walau Bolehkah sambil angkat tanganmu, menyatakan bahwa engkau tetap percaya pada janji Tuhan. Amin. Sekalipun keadaan kami tidak berubah Tuhan, tapi kami mau tetap untuk percaya pada janji Tuhan. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku
katakan. Kami mau berserah pada rencana Tuhan yang sempurna itu. Amin. Amin. Bangkitkan imanmu, katakan. Yes, amin. Jangan khawatir lagi. Percaya pada janji Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Sekali lagi, mari sama-sama katakan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Mari sama-sama katakan. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini atau ke depan nanti, kami akan tetap percaya pada rencana Tuhan, pada janji Tuhan. Rencana kami boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan Engkau merencanakan yang terbaik untuk masa depan kami Tuhan. Masa lalu kami boleh gagal, tapi masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan Yesus, kami semakin kuat saat mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan iman kami, bangkitkan kembali Tuhan, agar kami lebih lagi percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Peter yang akan membagikan kebenaran firman malam hari ini. Biar urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan turun atas kepalanya Tuhan. Setiap kata, kalimat yang keluar mengandung kuasa dan urapan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap telinga yang mendengar mengalami pertumbuhan rohani lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jangan duduk dulu. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Peter. Bolehkah sambil Kak Peter maju ke depan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara tidak keberatan, boleh lihat kiri kanan, kasih tahu bilang saya senang sekali kamu boleh hadir sore hari ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya kita berdoa sekali lagi ya. Kami bersyukur karena Tuhan sayang sekali sama kami. Sehingga kami boleh ada sampai di waktu yang indah malam hari ini. Kami siapkan hati kami karena kami percaya ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami yang hadir malam hari ini. Bukan kebetulan. Tapi ini waktu yang Tuhan atur supaya kami mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami siap Bapa. Bicara kepada kami, berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman sama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sambil main boleh ya? Sambil jalan saja terus ya. Seberapa kita yang bersuka cita boleh lambaikan tangan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang sehat katakan amin. Yang sehat katakan puji Tuhan. Yang dalam keadaan baik katakan cihuy. Yang nonton Silver 7 kemarin katakan haleluya. Tidak banyak yang nonton, kasihan orang BTP ini. Kita doakan nanti orang bikin di dekat-dekat sini saja supaya kita bisa nonton ya. Teman-teman sehat amin. Siap mendengarkan firman? Puji Tuhan. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini ibadah ketiga jam 7 malam. Terakhir saya kesini masih 2 kali ibadah. Dari ibadah ketiga saya terus berdoa Tuhan terus pakai teman-teman komunitas dan juga gereja di tempat ini. Jadi berkat untuk banyak orang khususnya daerah BTP. Amin. Teman-teman hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya tadi pagi sempat dengarkan khotbahnya Pastor Basuki kemudian Pastor Ezra. Kalau teman-teman ada waktu dan harusnya ada waktu ya. Dengarkanlah, bagus sekali, sangat memberkati. Dan tema yang sama
Ya kan sama-sama kita pelajari malam ini bicara tentang iman dan kesehatan mental. Coba tanya kiri kanan, bagaimana mental? Aman? Atau so miring-miring sadiki? So miring-miring kah? Masih aman ya? Ada yang bilang masih bisa diatur kak. Kalau masih bisa diatur, puji Tuhan. Nah, seringkali orang salah memahami keterkaitan antara iman dan kesehatan mental. Isu kesehatan mental memang bukan baru, so lama dari dulu. Tapi mungkin beberapa tahun terakhir ini menjadi hal yang diperhatikan karena memang merupakan hal yang penting. Tetapi apa sebenarnya kaitannya dengan keyakinan dan iman kita? Saya percaya begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang tidak selalu dapat kita pilih. Tetapi iman, keyakinan yang kita punya itu dapat memampukan kita melewati segalanya. Katakan amin. Memang iman tidak selalu mengubah kondisi dan keadaan kita. Tetapi iman selalu memampukan kita melewati apapun keadaan kita. Memang iman tidak selalu menenangkan badai yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi iman selalu memampukan kita untuk melewati badai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kita mau belajar lebih banyak. Tapi tadi sore ya, Pastor Ezra sempat singgung soal bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mencatat, teman-teman mesti ikutin ya supaya kita nggak ketinggalan. Timernya belum jalan, kalau bisa dijalankan. Alkitab menyebut kita itu terdiri dari setidaknya 3 bagian. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, sama-sama bilang roh. Sama-sama bilang jiwa. Sama-sama bilang tubuh. Terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan mencatat hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Alkitab berkata bahwa diharap setiap kita dapat memelihara ketiganya dengan sempurna. Masalahnya begini, orang sering gak sadar bahwa hidup ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mereka hanya merasa bahwa hidup ini terdiri dari tubuh saja. Makanya berapa banyak orang yang rela menghabiskan begitu banyak uang untuk dempul yang kelihatan. Beli skincare yang mahal, beli lipstick yang mahal, alis disambung-sambung sampai belakang kepala. Pokoknya yang penting tak sambung. Kenapa? Karena orang mesti lihat yang baik dong kak dari fisik kita, betul. Tetapi perhatikan baik, hidupmu tidak hanya terdiri dari tubuh saja. Halo? Amin. Kemudian bersyukurlah ada orang-orang yang sadar bahwa ternyata ada aspek roh dalam hidup kita. Yang membuat kau hidup dan membedakan kau dari ciptaan yang lain adalah karena roh yang ada pada dirimu adalah roh yang dihembuskan langsung oleh Allah. Yo? Jadi roh itu bagian yang penting dari hidup kita. Makanya kalau kau tidak pernah perhatikan rohmu, perhatikan. Kau hanya akan hidup tapi tak hidup. Hidup tapi gak hidup. Seperti apa? Zombie. Pernah lihat zombie? Seperti hidup, tapi sebenarnya ada yang mati. Berapa banyak orang yang hidup, tapi mati. Kemana-mana tubuhnya bergerak, tapi tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada orang, tidak ada sukacita dalam hidupnya, spiritnya mati. Nah ternyata kita belajar. Ada aspek ketiga yaitu jiwa. Saya nggak akan banyak bahas di sini. Berikutnya, teman-teman bisa perhatikan. Setiap bagian hidup kita itu punya kebutuhannya masing-masing. Masalahnya adalah kalau kau nggak mengerti kebutuhan setiap bagian itu, kau akan salah merawat dan memeliharanya. Ada banyak orang yang merasa penuh dengan tekanan. Perhatikan baik. Jiwanya bermasalah, tapi tubuhnya terus yang diurus. Makanya berapa banyak orang kalau stres makan. Saya gemuk bukan karena stres ya. Memang suka makan aja. Iya toh? Ada berapa banyak orang jiwanya yang bermasalah, tidak percaya diri,
insecure, suka bandingkan diri dengan orang lain, tapi tubuhnya terus yang diurus. Halo? Ada berapa banyak orang yang rohnya bermasalah, sehingga dia berusaha untuk rawat jiwanya, entertain terus, konser terus, Sila on 7, 8, 9, 10 dia pergi semua. Pergi healing di Bali 1 tahun. Pulang-pulang hilang. Tapi habis dia entertain, lemah lagi. Kenapa? Yang bermasalah bukan jiwanya, yang bermasalah rohmu. Itu sebabnya seringkali sepertinya tubuh kita oke. Kita rajin olahraga. Tapi kok kita juga rajin doa kok Kak? Bukannya kita nggak doa Kak? Doa. Baca Alkitab, baca. Renungkan firman, renungkan. Tapi kok ada yang salah? Apa yang salah? Ada aspek dalam hidupnya yang disebut dengan jiwa. Orang kan suka gampang ya, maaf ya, saya terakhir bawa materi ini di Manado. Habis itu orang tidak bertanggung jawab, potong-potong saya punya video, dikasih viral, dikasih hujat saya. Tapi kalian harus dengar lengkap. Ada banyak orang yang bilang begini, kalau kau sakit, depresi, anxiety, atau apapun itu, kau kurang berdoa itu bro. Berdoa. Saya mengerti berdoa itu hal yang penting. Roh harus dibangun. Tapi firman Tuhan bilang hidup kita bukan soal tubuh dan roh saja. Ada makanan jiwa yang kau perlu perhatikan. Halo? Setuju katakan amin. Ada orang yang rohnya jangan diragukan deh. Dia percaya mujizat, kita semua percaya, siapa yang tidak percaya. Tapi kalau sakit bilang begini, tidak usah pergi dokter. Sebut saja Yesus 3 kali, Yesus pasti sembuhkan. Bro, Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi Yesus pakai obat-obat, pakai dokter, pakai tenaga medis untuk mendatangkan kesembuhan. Katakan amin. Jadi kalau roh, tubuh, jiwa tidak setara, tidak sama rata. Ikuti saya, tidak. Gak seimbang, pasti salah satunya terluka. Itu sebabnya hari ini saya berdoa teman-teman bisa menemukan kalau ada hal yang bermasalah dalam hidupmu. Mari cek satu persatu. Tubuhmu, jiwamu, atau rohmu yang sedang bermasalah. Alkitab mencatat loh. Bangsa Israel setiap kali membaca, ada bagian itu teman-teman boleh cari di internet. Setiap kali membaca kitab Musa, jadi mereka baca kitab Musa. Ada selumbung yang menutup hati mereka. Jadi mereka bukan gak baca firman, baca. Tapi kenapa kalau setiap baca firman, dengarkan firman, kita pulang gereja, haleluya, haleluya, hari Senin lupa lagi, stres lagi, pusing lagi, ada selumbung. Selumbung itu penghalang yang menghalangi engkau mendapatkan berkat-berkat rohani. Apa itu? Banyak. Dan seringkali terjadi di jiwa, di mana ada imajinasi, kesadaran, ingatan, perasaan, pikiran, dan kehendak. Kenapa orang sudah berlani bertahun-tahun, tapi nggak pernah dimerdekakan dari rasa bersalah. Ini, ada hati yang terluka. Kenapa orang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi nggak pernah merasakan keluarga yang harmonis? Jangan-jangan ada luka yang belum diselesaikan. Semuanya itu di jiwa. Jadi ini ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan, menunjukkan bahwa setiap hidup kita itu terdiri dari hal-hal yang spesifik. Saya berdoa sebentar, Roh Kudus bantu kita singkapkan. Di sisi mana Tuhan perlu jamah. Selama ini kau datang kepada Tuhan mungkin hanya bawa tubuhmu, hanya bawa rohmu. Kau gak pernah sadar kebutuhan jiwa. Di mana ada kehendak, di situ ada pikiran, bahkan ada perasaan. Semua itu di dalam hati kita. Nah hati kita ini seringkali kita gak tahu kondisinya seperti apa. Banyak luka, banyak sakit hati, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Yang saya percaya Tuhan memulihkan kita. Amin. Kita baca Amsal 27 ayat 9. Teman-teman firman Tuhan bilang begini. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Apa yang seringkali membuat jiwa kita bermasalah? Karena Alkitab sendiri yang berkata bahwa penderitaan itu merobek jiwa. Halo?
Berapa banyak kita di sini yang tidak menderita? Boleh angkat tangan? Saya mau berguru sama Anda. Ada satu nenek datang bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Doakan apa nenek? Doakan supaya saya tidak menderita. Aduh, nanti bahaya kalau kita doa begitu. Kenapa nanti kalau kita berdoa begitu Tuhan panggil nenek cepat-cepat? Iya tuh. Karena selama kita hidup di dunia, firman Tuhan yang berkata kau pasti menderita. Bukan untuk takut-takuti kita. Itu faktanya. Dan penderitaan itu tidak jarang melukai atau meletakkan sesuatu yang bermasalah pada jiwa kita. Bahkan Alkitab kalimatnya bagus. Dia gunakan ini. Kata merobek jiwa. Berapa banyak orang yang mengalami trauma, kehilangan orang yang dikasihi. Semua itu kan penderitaan. Tekanan keluarga, tekanan saudara, dikhianati, diputuskan pacar, diselingkuhi ke-13 kali. Kasihan sekali ngane. Tuhan Yesus, jangan sampai 14 kali. Cukup juga 13. Tuh. Itu kan penderitaan-penderitaan yang dekat dengan kita. Dan kau gak sadar seringkali merobek jiwamu. Masalahnya kan kita suka gampang sekali untuk memberikan motivasi-motivasi yang konyol. Ada orang yang kehilangan orang tuanya. Terus ada temannya kasih tau begini, kok kan baru mati bapakmu. Anggap kok saja bapakmu itu lagi pergi liburan kemana begitu. Supaya tidak sedih-sedih kok. No. Itu sedang berusaha untuk membohongi diri. Sehingga dia tidak menyelesaikan permasalahan yang ada pada jiwanya. Nah teman-teman, saya nggak akan lama di sini. Tapi saya percaya intinya adalah, saya nggak tahu apa yang sedang kau alami. Tapi seringkali jiwa kita mengalami masalah karena penderitaan-penderitaan yang firman Tuhan katakan merobek jiwa. Dan kalau kau mau cari tahu, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, saya nggak tahu apa yang kau sedang alami secara medis. Dan tidak boleh ya setelah pulang ini semua pasang status bilang ternyata saya depresi. Yo, kita nggak boleh self-claim sampai kita ketemu dengan tenaga medis yang betul-betul ahli dan berotoritas untuk menjelaskan itu. Saya bukan dokter dan sebagainya, jadi saya tidak akan singgung bagian itu. Tapi yang saya mau singgung sedikit kulit-kulitnya saja berikutnya. Teman-teman bisa baca, ada beberapa gejala umum yang terjadi. Kalau penderitaan-penderitaan yang kau alami sampai merusak jiwamu begitu rupa sehingga kau mengalami begitu banyak hal-hal yang mengganggu secara fisik, mengalami pusing terus-menerus, mengalami kepanikan, rasa dingin atau panas, dada berdebar-debar, jantung berdetak kuat, bernafas cepat, merasa gatal, merasa tegang. Secara psikis kau ketakutan berlebihan, overthinking, memikirkan sesuatu, kau susah tidur, susah konsentrasi, kau tidak produktif, pola makanmu berubah drastis, kehilangan kemampuan untuk beraktivitas sosial. Ini adalah gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan saya mau katakan dimulai dari awal khotbah ini, bahwa sepanjang firman Tuhan ini saya tidak akan anti dengan cara Tuhan menyembuhkan kita melalui medis. Ada banyak orang yang bilang, kopi di konseling psikolog, gila kok kak? No. Hari ini kita perlu terbuka pikiran kita bahwa gak ada yang mau sakit, tapi kalau itu terjadi perlu diobati. Halo? Nah, saya mau bagi buat kita cerita-cerita dalam Alkitab. Memang Alkitab tidak mencatat secara spesifik tentang depresi. Tapi saya ada menemukan beberapa penderitaan-penderitaan yang tokoh-tokoh Alkitab katakan, alami. Yang berpotensi besar kalau kita jadi mereka. Kita stres, kita depresi dan mengalami apa yang disebut dengan gangguan kesehatan mental. Dan dari 3 tokoh ini saya berdoa kita belajar sesuatu. Sehingga kau bisa bawa pulang sebuah bekal bagaimana menghadapi penderitaan yang merobek jiwa itu. Dan menjaga hidupmu, mentalmu tetap dalam keadaan sehat. Ternyata penderitaan yang merobek jiwa itu telah dialami lebih dulu oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tokoh yang pertama saya mau jelaskan dan ceritakan adalah Daud. Mazmur 6 ayat 7 mencatat Daud bersaksi, lesu aku karena mengeluh. Dikatakan bahwa setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mata aku membajiri ranjangku. Ada yang relate dengan ini? Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Daud secara spesifik, tetapi kalau dia setiap malam mesti nangis dulu baru tidur, berarti dia mengalami penderitaan yang berat. Atau mungkin hari-hari ini berapa terakhir atau beberapa bulan terakhir, ada kau yang setiap malam overthinking karena penderitaan sesuatu yang kau alami, kemudian buat kau nggak bisa menahan diri untuk menangis setiap malam, sama seperti Daud. Daud mengalami penderitaan yang besar
yang berpotensi untuk merobek jiwanya. Kalau kita mau ngomongin tentang gangguan kesehatan mental, maka Daudlah orang yang paling berpotensi untuk mengalaminya. Apa yang sedang Daud alami? Daud mengalami kesesakan yang luar biasa. Dikejar-kejar mau dibunuh Saul. Anaknya mengkudeta dia. Istrinya menghina dia. Keluarga Daud tidak menghargai Daud. Daud adalah orang yang paling berpotensi dan paling ideal untuk mengalami anxiety, depresi, dan saudara kawan-kawannya. Penderitaan yang Daud alami cukup berat. Sampai membuat dia menangis setiap malam. Hari ini saya gak bisa bilang kau depresi. Tapi kalau setiap malam kau tidur dan kau membasahi bantalmu dengan air mata, kau perlu datang pada Tuhan. Ada yang perlu ditolong dari hidupmu. Tapi apa respon Daud? Orang yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Mazmur 120 ayat 1 berikutnya kita lihat respon Daud. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan. Dan Daud sendiri berkata bahwa Tuhan menjawab Daud. Dalam penderitaan yang berat yang Daud alami, ada satu teladan yang konsisten bisa kau pelajari dari seorang Daud. Daud setiap saat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Walaupun penderitaan berat menimpanya, setiap malam dia memanjiri kasurnya dengan air mata, tetapi Daud berkata, dan kau bisa temukan secara konsisten berulang kali. Daud berkata bahwa dia berseru kepada Allah. Kata berseru di situ sama dengan mencurahkan isi hati. Yang kalau kita kenal dengan bahasa gaul hari ini curhat atau curcol. Saya nggak tahu curcol itu kepanjangannya apa ya, tapi kayaknya mirip-mirip dengan curhat. Daud siapa sih? Raja yang dipilih Tuhan waktu masih kekanak-kanakan, masih merah kata firman Tuhan. Tapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa, yang buat dia mengalami tekanan yang hebat. Setiap kita hari ini pun berpotensi mengalami penderitaan yang berat. Kita nggak bisa adu siapa yang paling menderita. Tapi saya percaya setiap kita punya penderitaan masing-masing. Apakah penderitaan itu membawa kau terus membanjiri kasurmu dengan air mata? Tapi saya berdoa sebentar kita mau belajar dari tokoh-tokoh yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana kita menghadapi penderitaan kita yang luar biasa. Yang bahkan sampai sanggup merobek jiwa kita. Daud mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Yang kedua, tokoh yang mengalami penderitaan yang besar juga adalah seorang Elia. Anak saya namanya Elijah Prana Theokaris. Kenapa Elia? Karena Elia tokoh yang buat saya sangat menginspirasi saya. Elia itu adalah gambaran betapa sayangnya Tuhan dan sabarnya Tuhan kepada kita. Singkat cerita, Elia Tuhan pakai untuk mengalahkan begitu banyak nabi-nabi palsu. Tapi setelah dia mengalahkan nabi palsu, tidak lama waktunya, dia harus melarikan diri. Kenapa? Takut dibunuh sama seorang yang bernama Beelzebul. Isabel, kok Beelzebul sih? Dia banyak nonton tetan muslim ini. Dia kabur karena takut dibunuh. Gak logis menurut saya. Karena sebelum itu Tuhan pakai dia mengalahkan begitu banyak nabi palsu. Tapi untuk satu perempuan ini dia begitu ketakutan. Bahkan dia sampai melarikan diri. Alkitab catat bukan cuma ketakutan aja loh. Kita baca ayat ini. Apa kalimat Elia ketika di dalam penderitaan, di dalam tekanan yang berat. Dikatakan begini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari berjalan jauhnya. Dia duduk di bawah pohon hara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Bahkan Elia mau akhiri hidupnya. Saya nggak tahu apa yang sedang kau alami. Tapi jangan-jangan kau mengalami yang tidak terlalu jauh dari Elia. Sesuatu yang membuat kau bahkan ingin mengakhiri hidupmu. Penderitaan yang besar yang membuat kau merasa putus asa sehingga kau pikir begini, ambil saya nyawaku Tuhan, dan artinya saya hidup. Elia, kalau saudara pelajari tentang ilmu-ilmu konseling, digambarkan sebagai gambaran orang yang depresi. Dan banyak pendekatan konseling dipelajari dari kisah Elia. Apa yang sebenarnya dia alami? Sehingga dia berkata kepada Tuhan, dia minta Tuhan ambil nyawanya. Beraninya ini orang. Satu kali Tuhan bilang, hilang mau kok.
Yang kau coba-coba minta Tuhan ambil nyawamu. No. Elia memohon kepada Allah untuk mengambil nyawanya. Karena dia dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Isabel. Dia melarikan diri karena ia sudah sangat depresi dan patah semangat. Ia memandang dirinya sudah lelah. Kalau teman-teman baca firman Tuhan, dia bilang begini kan. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, berjuang, berkorban untuk kepentingan Tuhan. Namun pada akhirnya semua terlihat sia-sia. Adakah teman-teman hari ini yang begitu effort luar biasa untuk Tuhan? Tetapi ada kondisi-kondisi yang tak berubah dari hidupmu. Kau melayani Tuhan dengan begitu dahsyat. Pagi, siang, sore, malam, subuh, pagi lagi. Tapi kau bertahun-tahun berdoa buat keluargamu. Tapi sepertinya tak ada yang berubah. Ayahmu, ibumu, saudaramu, kakakmu masih mengecewakan. Sehingga kau berkata kepada Tuhan, sia-sia semua yang kau perbuat. Atau kau sudah ikut Tuhan begitu lama. Kau sudah berusaha percaya kepada Tuhan. Tapi hal buruk menimpa hidupmu. Sehingga kau berkata, Tuhan tak patut aku mengalami ini. Dan penderitaan itu membuat jiwamu robek. Bahkan sama seperti Elia yang berkata bahwa lebih baik Tuhan ambil nyawaku. Nah, tapi kenapa saya gambarkan Elia sebagai gambaran Tuhan yang maha sayang dan Tuhan yang maha sabar. Karena kalau kita merenungkan, saya nggak mungkin jadi Tuhan, tapi kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang begini, Elia, nggak tahu dirinya kau ini. Saya sudah tolong kau lawan begitu banyak nabi palsu, baru satu Isabel begini, kok kayak anak-anak mi. Tuhan harusnya berpotensi besar untuk marah kepada Elia, setuju? Kita kan kadang nggak jauh-jauh dari Elia. Kita suka marah ketika kita mengalami hal yang buruk. Padahal Tuhan sudah berulang kali menolong kita untuk hal-hal yang jauh lebih buruk. Tuhan bisa saja marah pada kita dan bilang begini, kau ini datul diri sekali kok. Komplain terus kerjamu, komplain terus, protes mulu. Tapi ya kita lihat apa respon Tuhan ketika Elia merengek-rengek seperti anak kecil. Bahkan meminta untuk dicabut nyawanya. Apakah Tuhan marah? Kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mencatat respon Tuhan kepada Elia yang frustasi dengan sikap penuh pengertian dan penuh perhatian. Teman-teman kalau belum pernah dengar ini bagi saya adalah bagian dari Alkitab yang sangat-sangat romantis. Karena waktu Elia marah-marah sama Tuhan tidak marah balik. Apa yang Tuhan bikin? Alkitab mencatat justru Tuhan suruh Elia tidur mau kena istirahat kau dulu. Di ayat ke-5 sampai ke-7 Alkitab mencatat Elia dikasih makan. Ia mengunjungi Elia dengan sebuah pernyataan dan mengagumkan tentang kuasa kehadirannya. Ia memberikan pernyataan dan petunjuk tambahan. Memberikan kepada Elia seorang kawan yang sejiwa dan sehati. Waktu Elia merengek-rengek, waktu Elia menyalahkan masalahnya, minta Tuhan cabut nyawanya, Tuhan tidak marah. Tuhan cuma suruh begini, istirahat kau dulu, makan kau dulu. Kadang-kadang kalau kita banyak masalah bukan jawaban yang kau butuhkan, kau butuh makan enak. Kasih tahu kiri kananmu kapan kau ajak makan enak. Kalau lagi berat sekali hidupmu kau rasa mungkin jangan-jangan kau tidak butuh jawaban, kau butuh tidur siang. Halo? Dan Tuhan begitu luar biasa, sabar pada Elia. Kalau kau ngerti kisah ini, harusnya kau sadar betapa sabarnya Tuhan kepadamu. Halo? Kau yang masih meratapi harimu sampai hari ini dan Tuhan bilang, tidak ada sesuatu yang besar terjadi, ini cuma perkara kau butuh makan, kau butuh tidur. Halo? Karena Tuhan tidak tinggalkan kita, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, saya mau cerita tentang the one and only teladan hidup kita, Tuhan Yesus. Penderitaan yang Daud alami, penderitaan yang Elia alami, penderitaan yang kau alami, tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Dan saya bersyukur kita punya Alkitab yang betul-betul jujur menjelaskan pada kita. Yesus itu Tuhan.
Dia Allah 100%. Tetapi Alkitab mencatat sebuah pernyataan yang luar biasa dari seorang Tuhan. Dikatakan dalam Markus 14 ayat 34, Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi kalau hari ini kau merasa mau mati karena masalahmu, Yesus pernah mengalaminya. Halo? Ini sesuatu yang mind blowing buat saya. Karena dunia mengajarkan pemimpin itu harus seterong. Kalau pemimpin menunjukkan kerapuhannya, bagaimana nih orang yang dia pimpin kok dong? Itu orang pimpin bilang begini, kalau dia saja begitu, tak kayak mana mi? Dia saja KO, kita KO. Ya, halo? Tapi ini pelajaran yang penting dan leadership yang baik. Yesus menunjukkan kerapuhannya kepada murid-muridnya. Dia kasih tahu, bilang hatiku lagi sedih. Sedih sekali kayak ini kok dong, mengerti kok dulu. Kemudian saya pelajari, kenapa Yesus menunjukkan kesedihannya kepada murid-muridnya. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Yesus mau kasih ingat kau, bahwa kau manusia. Kasih tau kiri kanan mau bilang, manusia Jaki. Tuhan saja yang jadi manusia bisa merasakan penderitaan sebagai manusia. Saya kasih tahu, sebagus apapun suaramu, semirip apapun dengan malaikat, walaupun saya tidak pernah dengar suaranya malaikat, kau pasti mengalami penderitaan. Halo? Penderitaan itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita. Yesus saja mengalami. Dan dia mau tunjukkan kepada kita bahwa penderitaan yang kau alami sudah lebih dulu dialami. Kalau di gereja lain biasanya tepuk tangan. Yang kedua, kenapa dia mau tunjukkan kerapuhannya? Dia mau kasih ingat bahwa kita ini manusia. It's okay to not be okay. Halo, bukan film Korea ya. Jadi kalau kau hari ini menderita, coba lihat kiri kananmu. Mungkin dia lebih menderita. Kasih tahu, bilang, saya lihat sekali mukamu memang menderita kayaknya ini. Masih aman di beras di rumah bro? Atau butuh kau Indomie? Sebentar kita pergi makan ya. Itu dong. Stop kau merasa yang paling menderita di dunia. Halo? Stop kau jadi si paling. Sorry, saya tidak mengecilkan penderitaanmu. Tapi Yesus waktu jadi manusia juga menderita. Bangkitkan kau dadamu, angkat badumu. Bangun sebuah semangat untuk menghadapi penderitaan. Karena Yesus berjuang untuk kita. Kalau Yesus saja berjuang untuk kau, masa kau tidak mau berjuang untuk dirimu sendiri? Ini baru gereja yang luar biasa. Yang pertama, Yesus mau kasih tahu bahwa kita manusia. Yang kedua yang saya pelajari bahwa kenapa Yesus harus tunjukkan kesedihannya kepada murid-muridnya. Dia mau kasih tahu bahwa dia rasa apa yang kau rasa. Halo? Kau tidak menderita sendiri, kau menderita bersama Yesus yang merasakan apa yang kau rasakan. Saya terakhir kali kalau saya nggak salah, saya khotbah di sini, saya bilang begini, waktu kita menderita Yesus tidak tertawa. Halo? Waktu kau menderita, Yesus tidak berbahagia. Dia turut merasakan penderitaan kita. Itu kabar baik tuh, penghiburan buat kita tuh. Jadi apapun yang sedang kau alami hari ini, tetap kuat. Imanmu harusnya tidak goyah. Karena kau punya pengharapan bahwa Yesus merasakan apa yang kau rasakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan gitu. Saya akan tutup kesimpulan. Saya cuma pengen sharing 3 tokoh ini sebenarnya. Saya cuma nyeblak-nyeblak aja, saya percaya ada berkat-berkat yang kau ambil dari setiap bagiannya. Tapi kalau saya mau kasih kesimpulan, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita dari 3 tokoh ini. Next slide. Ada 3 hal sederhana yang saya juga pakai untuk buat saya tetap waras. Saya dan istri saya, kita sepakat untuk pakai ketiga ini. Yang pertama dari 3 ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang satu, kau harus belajar untuk mencurahkan isi hati. Apa yang konsisten dari 3 ini? Daud berseru pada Tuhan. Elia curhat sama Tuhan. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Dalam ilmu psikologi, waktu kau ceritakan masalahmu, 40% sudah selesai. Belum ditolong. Kenapa? Bebannya udah hilang setengah. Apa yang buat kau stres? Apa yang buat bebanmu begitu berat? Karena kau pegang sendiri, kau berusaha lewati sendiri, kau enggak mau kasih tahu orang. Kau bilang begini, enggak mau kau bikin repot, ya repot mau kau payah sendiri.
Sejak saya kuliah, saya melatih diri saya untuk mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang saya anggap inner circle saya. Saya tidak pernah biarkan diri saya sendiri. Dimanapun saya berada, saya selalu punya orang-orang yang saya percaya untuk share. Saya punya stronghold, saya punya belenggu, saya punya beban. Selalu ada 2 orang yang saya percaya, yang saya ceritakan semua apa yang jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena perlu sehat buat saya. Kau perlu belajar mempercayakan dirimu. Saya percaya di gereja ini ada pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. Yang memang dia tidak bisa tolong kau langsung kasih selesai utangmu, Shopee Pay-mu. Memang tidak bisa. Jangan kau berharap. Tapi minimal dia bisa dengarkan apa yang kau hadapi dan bisa mendoakan engkau. Kalau manusia tidak bisa, ada satu pribadi yang 1 kali 24 jam yang bisa kau datang kapan saja. Save di kontakmu, namanya Yesus. Kau gak perlu naik Grab untuk ketemu dia. Kau gak perlu beli baju baru untuk ketemu dia. Kau gak perlu pakai eyeliner. Kau gak perlu pakai bedak. Biar kau belum gosok gigi, kau bisa ketemu dia. Daud mencurahkan isi hati kepada Allah. Kenapa Tuhan tanya Elia kenapa kau? Bukan karena Tuhan udah tahu. Tuhan pancing Elia supaya Elia ceritakan apa yang dia alami. Waktu Tuhan ketemu Elia, Tuhan tanya, Elia kau kenapa? Baru Elia langsung marah, begini Tuhan, begini. Tuhan bilang, iya cerita kau terus. Nah, kapan terakhir kau datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatimu? Kalau kau bilang, Tuhan berat sekali hidupku, Tuhan bilang, dah harus juga tanggung sendiri. Dia mau menanggung bersama kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk belajar mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Berdoa itu bukan cuma sekedar laporan, tapi komunikasi Tuhan. Susah sekali di keluarga aku diatur. Ini bapakku udah pernah berubah, utang terus. Mungkin kadang udah langsung berubah, minimal hatimu sehat. Yang kedua, dari ketiga tokoh ini kita bisa belajar apa tentang menjaga kesehatan mental. 1, mencurahkan isi hati. Ya, ada quotes bagus nih tadi sebelumnya nih. Ini dia nih. Yang suka-suka healing, belajar ini. Healing terbaik bukan pergi ke berbagai tempat. Healing terbaik selalu kembali kepada sumber yang tepat. Keren tuh? Iya dong. Doa tidak selalu merubah situasi, tapi doa selalu merubah pribadi. Masalahmu tidak menjadi lebih lemah, tapi kau yang menjadi lebih kuat. Datang sama Tuhan, curahkan isi hati seperti Daud, seperti Elia, maka kau akan menerima kekuatan dari Tuhan. Yang kedua kita pelajari adalah menjaga kesehatan mental kita adalah berfokus kepada hal-hal yang real. Waduh, timernya hilang, waktunya sudah habis ternyata. Berfokus kepada hal-hal yang real. Saya undang WL Singer maju ke depan. Ada satu doa yang sangat memberkati saya. Namanya Serenity Prayer. Apa yang buat kau stres, apa yang buat kau depresi begini, kau berusaha mengubah apa yang tidak bisa kau ubah. Dan kau melupakan apa yang harus kau ubah. Kau berusaha ubah bapakmu, 30 tahun pindah hidup begitu. Kau baru 15 tahun, setengah tahunnya saya tidak. Kau berusaha ubah dan kau stres, kenapa tidak bisa berubah? Karena memang kau tidak bisa ubah. Apa yang perlu kau ubah? Mungkin bukan bapakmu, tapi caramu memperlakukan bapakmu. Halo? Ini loh. Ini doa yang sangat memberkati saya dan istri saya. Supaya kita tetap sehat, kau perlu belajar berdoa ini. Saya bacakan ya untuk kalian. Ya Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Ya Tuhan, berilah aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Dan yang ketiga, ya Tuhan, berilah aku hikmat untuk dapat membedakan keduanya. Perhatikan ya, Elia waktu stres, apa yang Tuhan bikin? Makan kau nak, tidur kau nak. Tidak bisa kau ubah apa yang kau tidak bisa ubah. Ini yang bisa kau kerja. Halo? Saking berusaha sibuk ubah yang tidak bisa diubah, lupa makan, lupa tidur. Kalau masalahmu tidak bisa berubah hari ini, ubah apa yang bisa kau ubah. Apa? Sikap hatimu, cara mau melihat Tuhan. Halo? Kadang-kadang Tuhan tidak berurusan sama keadaan kita, Tuhan berurusan sama kita. Amin. Fokuslah sama apa yang kau bisa ubah. Kalau mungkin situasimu tidak bisa berubah,
Kau bisa belajar lebih giat sebagai mahasiswa. Kau bisa bekerja untuk menabung. Kau bisa lakukan apa yang bisa kau ubah. Minta Tuhan kasih hikmat untuk melakukan itu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita? 1, belajar mencurahkan isi hati. 2, berfokus kepada hal-hal yang bisa kita ubah. Yang ketiga, ini yang saya pelajari bahwa belajar untuk temukan Tuhan dalam menghadapi gangguan kesehatan mental saudara. 1 Tesalonika 4, 13, 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita. Berduka cita itu wajar. Sedih itu wajar. Marah itu wajar. Kecewa itu wajar. Perasaan-perasaan yang kau alami karena penderitaan itu hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kau hidup karena perasaanmu itu. Hidup kita berbeda dengan dunia. Firman Tuhan bilang jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Kalaupun kau sedih, bersedihlah dalam pengharapan. Kalau kau kecewa, kecewalah sebagai orang yang punya pengharapan. Kalau kau marah, marahlah sebagai seorang yang punya pengharapan. Kalau kau takut, takutlah sebagai seorang yang punya pengharapan. Kau gak bisa sirnakan semua perasaan-perasaan itu, tapi kau punya harapan. Harapanmu apa? Ibrani 4:15. Imam besar yang kita punya, bukan imam yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan merasakan apa yang kau rasakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap memandang padamu. memandang padamu. Kau ada untukku. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku. atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap memandang padamu. memandang padamu. Kau ada untukku. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, mari angkat hatimu pada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu. semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap memandang padamu. memandang padamu. Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku. atas kenyataan hidup. Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. apa yang sedang kau alami. Apakah penderitaan itu merobek jiwamu sehingga kau dalam tekanan yang luar biasa? Apakah kau seperti Daud yang terus membanjiri tempat tidurmu dengan air mata? Ada tekanan hebat yang sedang kau hadapi. Atau bahkan kau seperti Elia yang meminta Tuhan untuk mencabut nyawamu. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang kau alami. Tapi sadarkah kau bahwa Tuhan tahu? Tuhan tahu. Dia selalu tahu dan terus tahu. Sama seperti Tuhan bertanya pada Elia, hari ini Tuhan datang kepada kita bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Maukah kau mencurahkan isi hatimu pada Tuhan? Jelaskan padanya. Sampaikan. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi karena Tuhan mau kita mengakui penderitaan kita, supaya kita dilepaskan dari penderitaan itu. Belajar
berdoa, mencurahkan isi hatimu. Setiap kali kau dalam beban yang berat, datang sama Allah, Dia selalu pasti beri kekuatan. Belajarlah juga untuk berfokus kepada apa yang bisa kau ubah. Gak semua dalam kendalimu, tapi Tuhan beri kau kesempatan untuk memilih hal yang bisa kau ubah. Mungkin respon, mungkin tindakan, mungkin perilaku. Kalau kau gak bisa ubah keadaan, mulai dari ubah sikap hati. Saya percaya perubahanmu akan mempengaruhi perubahan kondisimu. Dan yang terakhir, temukanlah Yesus dalam penderitaanmu, dalam beban yang berat kau alami. Karena Dia hadir di situ. Dia sungguh hadir di situ. Kau gak sendiri, kau bersama Yesus. Saya berdoa firman Tuhan ini menolong kita. Dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkat dua tangan tinggi di hadapan Allah. Saya mau berdoa untuk kita. Datang sama Tuhan hari ini. Kalau kau gak pernah berdoa di rumah sendiri, kau malu datang sama Tuhan, saya bawa kita, saya bantu untuk kita datang sama Tuhan malam ini. Curahkan isi hatimu, kau gak perlu bilang, hatimu udah ngomong, air matamu berbicara. Dan Tuhan tahu apa yang kau alami. Sungguh-sungguh saya mau teman-teman yang saya katakan, walau ku tak dapat lihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, lihat hatinya Tuhan. Haleluya. walau ku tak dapat Tuhan tahu isi hatimu. Dia mengenal engkau dengan baik. Dia sangat mengenal. atas kenyataan Dia tahu penderitaanmu. Dia sanggup menolong. namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Izinkan saya saja yang bernyanyi. Walau kau tak dapat melihat semua rencanaku untukmu, biarlah hatimu tetap memandang padaku. Ku ada untukmu. Ini yang harus kau percaya. Walau kau tak dapat melihat atas kenyataan hidupmu, biar matamu tetap memandang padaku. Ku Bapa untukmu. Walau kau tak dapat melihat semua rencanaku untukmu, biar hatimu tetap memandang padaku. Ku selalu ada untukmu. Dengarkan isi hatiku. Walau kau tak dapat berharap, oh, atas kenyataan hidupmu, namun hatimu tetap memandang padaku. Dengarkan baik. Ku selalu ada untukmu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kalau hari ini ada penderitaan yang merobek jiwa kami, izinkanlah iman menolong kami untuk kami melewati setiap penderitaan itu. Kalau hari ini beban kami begitu berat, bantulah kami ya Allah.
untuk memandang hanya pada Yesus. Tolong kami, kuatkan kaki kami melangkah bersama Engkau. Terima kasih buat firman yang sudah sangat memberkati kami. Kami kuat, kami yakin, karena kami percaya Tuhan tak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalaupun hari ini ada yang sungguh-sungguh sakit secara medis, sembuhkanlah kami Allah. Sembuhkankah kami Bapa. Bantulah kami Tuhan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Hamba sudah selesai, Roh Kudus ambil alih. Bicara terus kepada hati kami. Berdoa, bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan sayang sama kita. God bless. Saya yakin dan percaya bahwa kita selalu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang juga kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada amplop yang tertera. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah yang boleh tertabur di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ditegur, kami disapa oleh kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa oleh Pastor Peter. Engkau berkati Tuhan dimanapun dia berdiri melayani, Tuhan yang sertai, berkati anak, istrinya, Tuhan yang selalu lindungi dan berkati selalu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan tanda syukur kami kepadamu, limpah syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan dimulai. Menangkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya padamu, Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, boleh waktu berdiri, mari sama-sama kita akan pujian ini. Sambil bertepuk tangan, katakan dengan imanku, mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Imanku percaya padamu, Yesus, Tuhan dan Raja. Mari nyatakan, surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Lebih lagi katakan, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, Kau nyatakan, Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit, semuanya. Haleluya, pujilah namanya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bangkit dalam kehidupan kita. Amin. Mari sorakan. Sekali lagi. Percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin.
Dia bangkit dan amin. Haleluya. Punya sekali lagi. Dia bangkit. Hey, dia bangkit. Dia bangkit. Lebih semangat berlompat bagi Tuhan. Amin. Dia bangkit berkuasa. Haleluya. Dia haleluya. Haleluya, bilang namanya. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada multimedia, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel Pemuda atau Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan Ground, silakan menghubungi koordinator pada masing-masing Ground. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan berita? Tidak ada? Mari Bapak Ibu, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kata. Saidi berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Katakan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya setiap pribadi yang hadir pada saat ini kami telah diberkati oleh firman-Mu Bapa. Kami telah dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Sukacita terus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Saat ini Tuhan, malam hari ini dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Peter Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus curahkan bagi kehidupannya Bapa. Biar dimanapun dia berdiri melayani, biar pengurapan Tuhan, biar sukacita Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Biar melalui pelayanannya, biar melalui kebenaran firman-Nya Tuhan, banyak orang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu Tuhan ini Tuhan akan semakin dahsyat. Hamba-Mu Tuhan ini akan semakin luar biasa melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa untuk istrinya Tuhan sebagai pendamping hidupnya Tuhan, sebagai teman hidupnya, sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau kuatkan dia Tuhan, Kau mampukan dia apapun yang dia kerjakan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati anaknya Tuhan. El diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Masa tumbuh kembangnya Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa saat ini, bersyukur untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang kami ambil Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati hidup kami. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan, terus Engkau maksimalkan agar semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan selama sepekan ke depan Tuhan. Mulai dari ground Tuhan, fellowship pelayan Tuhan, latihan, doa puasa, apapun itu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kehadiran-Mu nyata dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan nyata dalam setiap kegiatan kami. Biar nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk ibu gembala yang ada di tempat ini Tuhan, untuk Oma, diberkati oleh Tuhan, masa tuanya dipelihara oleh Tuhan, kekuatan yang ekstra Tuhan terus berikan bagi ibu gembala kami di tempat ini Tuhan. Biar sukacita Tuhan terus memenuhi kehidupannya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pastor Ezra Tuhan sebagai leader kami di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati dia juga Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau Tuhan berikan bagi kehidupannya Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan dimanapun dia berdiri melayani. Biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus berikan bagi kehidupannya Tuhan. Biar melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk Kak Debbie Tuhan, untuk anaknya Dev diberkati oleh Tuhan. Biar keluarga ini Tuhan semakin harmonis Tuhan. Biar keluarga ini akan menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Anggur yang baru Tuhan terus berikan, Tuhan terus curahkan bagi keluarga Kak Ezra Tuhan, untuk keluarga Kak Debbie Tuhan. Kami juga berdoa untuk anaknya Dev Bapak di masa
Di masanya Tuhan, dalam pertumbuhannya Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang indah ada dalam tangan anak ini Tuhan. Dia akan menjadi banyak saksi Tuhan. Dia akan menjadi saksi di banyak orang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mungkin kami yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit Tuhan, dari tempat ini Tuhan, bangkitkan iman kami Tuhan, bahwa kesembuhan telah Kau kerjakan di atas kayu salib Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin teman-teman kami akan melaksanakan ujian Tuhan, apapun bentuk ujian yang mereka hadapi, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, bukakan pikiran mereka, bukakan setiap soal-soal yang mereka hadapi Tuhan, biar ketenangan Engkau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Kak Jojo Tuhan yang akan melaksanakan ujian hari Selasa Bapa. Kau berkati anak ini Tuhan, Kau berkati hidupnya Tuhan. Persiapkan dia Tuhan secara khusus Tuhan, biar ketenangan, biar keberhasilan dia akan terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mencari lapangan pekerjaan Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Biar pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, apapun bentuk pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan kami Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah kami Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah raya pertama, terima kasih untuk ibadah raya kedua, dan pada malam hari ini Tuhan, ibadah raya yang ketiga. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syukur kami. Banyak hal yang kami ingin sampaikan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, dan sebelum keluar dari mulut kami, Engkau Tuhan yang telah mengetahui Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Secara khusus Tuhan, kami akan berdoa doa sempurna seperti yang diajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita mau berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa di bawah ada welcome dinner untuk teman-teman kita yang baru pertama kali hadir dan semuanya para pelayan Tuhan. Terima kasih.